Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Kiranya salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus itu di dalam kita semua. Katakan amin. Amin. Apakah jujur itu berbahaya untuk kita, untuk rumah tangga kita? Bisa iya, bisa tidak. Jujur terbuka itu bisa bahaya, bisa tidak, ya. Bisa menyenangkan, bisa mengerikan, ya. Istriku, maaf ya, selama ini aku tidak memberitahu ya. Aku punya tabungan di bank 50 juta. Kamu tidak ngomong dari dulu ya, nggak jujur. Aku sampai ngirit-ngirit. Baju tidak ganti, sepatu tidak ganti, rambut putih nggak tak semir. Ya. Aku tidak beli lipstik, aku pakai Lombok. Aku tidak pakai pensil alis, pakai bokongnya wajan areng itu loh dapur. Oh kamu ya, aku sampai ngirit-ngirit. Itu jujur punya uang bisa istri bisa marah ya. Apalagi sampai jujur punya utang, istriku, aduh maaf ya, aku enggak jujur, aku punya utang 50 juta. Waduh, tambah ngamuk-ngamuk ya. Tapi lebih baik jujur daripada nanti suami meninggal yang ngelayat penagih hutang semua. Apalagi ini yang terakhir. Istriku, setelah aku dengar firman Tuhan, dengar khotbah, aku terpukul, aku tertempelak. Aku mau bertobat, aku mau menjadi suami yang baik, yang setia. Maafkan aku ya, aku minta ampun. Selama ini, berapa tahun terakhir ini, aku sudah berzinah di mana-mana, aku sudah selingkuh. Sama siapa saja? Sama ini. Loh, itulah sahabatku semua. Waduh, istri bisa bunuh diri. Ayo mau jujur atau tidak? Ini dilema. Apalagi kita sering di rumah saja. Nggak enak kan menyimpan rahasia. Loh, suami istri itu satu. Kenapa harus tidak jujur, tidak terbuka? Suami istri itu kan satu. Kepala dan tubuh. Dua menjadi satu. Masa cuma jujur terbuka sama sahabatnya tok? Sahabat waktu SD, SMP, SMA, waktu kuliah, sahabat cerita, bahkan yang rahasia cerita kan sahabat, karena intim, hubungan dekat sekali, akrab. Sama istri, sama suami masa nggak jujur, nggak terbuka. Waduh, itu kalau tahu dari orang lain lebih menyakitkan, bukan? Nah, bagaimana kita menyiasati ini? Solusinya bagaimana? Yuk kita belajar beberapa hal dari firman Tuhan, dari Alkitab. Kita lihat Kidung Agung 8 ayat 8. Dan 9. Kidung Agung 8 ayat 8 dan 9. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Mohon kiranya kita lebih dewasa dalam membaca Alkitab, lebih berpikiran luas. Waduh, ini porno ini, enggak ya. Alkitab kudus, suci, anggota tubuh ciptaan Tuhan. Seks suami istri ciptaan Tuhan. Dalam pernikahan, dalam rumah tangga itu kudus. Itu sama ketika kita bicara soal memuji, menyembah Tuhan, bicara soal mimbar, bicara soal gereja, bicara soal hadirat Tuhan, bicara soal tabernakel, bait suci, ya, kemah Allah, itu sama, ya. Yang enggak kudus, yang kotor itu di luar pernikahan, ya. Ini kelemahan kita para orang tua, para hamba Tuhan. Tidak berani bicara soal seks dengan jujur, dengan baik, dengan dari hati ke hati dengan anak-anak kita. Sehingga sebagian anak-anak kita itu belajar tentang seks, belajar tentang anggota tubuh dari orang lain di luar. Kan lebih bahaya. Lebih baik
tahu di rumah kita, lebih baik tahu di gereja, lebih baik tahu dari orang tua daripada tahu dari orang lain yang bisa merusak kehidupan anak-anak kita, bukan? Seperti kuliah kedokteran. Ayo, dosen kedokteran bicara soal anggota tubuh, masa mahasiswa pornografi? Kan enggak kan ya. Konteksnya ya, tempatnya di mana? Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Waduh, istri yang bijak, istri yang baik, ngobrol, bicara, terus terang, diskusi dengan suami, bicara soal adiknya, masa depan adik, nanti ketika dipinang bagaimana, jauh-jauh sebelumnya ngobrol dulu, ingin menolong, ingin membantu, ingin menyupport adik, bicara. Saya masih lebih ringan, punya istri, anak tunggal, tidak punya kakak, tidak punya adik, yang mungkin bisa dibantu kalau mereka punya banyak saudara, ya. Nah, saya punya kakak-kakak, punya adik-adik, ya. Ya, istri saya lebih banyak memikirkan, mengatur berkat, mengatur keuangan untuk menolong, memberkati saudara saya. Ini perlu bicara, kalau enggak ini ribut nih rumah tangga. Ya. Suami istri, laki perempuan menikah itu kan bukan cuma 2 orang menikah. Dapat dikatakan menikah dengan kedua keluarga besar. Kadang-kadang tidak hanya bantu saudara-saudara, bahkan kadang-kadang harus mau tidak mau membantu empeknya, uaknya, akonya, membantu pamannya, budenya, buleknya loh. Kan begitu ya. Masa mau tutup mata? Apalagi kalau suami istri suka sama-sama hobinya suka memberi, talentanya karunia memberi. Waduh, habis semua, tidak ada tabungan ya. Sama-sama karunia memberi. Ya kadang ada baiknya kalau satunya suka memberi royal, satunya agak pelit, hemat gitu ya. Ada baiknya. Nah itu perbedaan, jangan jadikan alasan, waduh Pak Pendeta ini pasanganku ini pelit, gak seneng aku, wes cerai aja. Jangan, itu saling melengkapi, mengimbangi ya. Kalau sama-sama pelit enggak baik, sama-sama royal juga bahaya, begitu ya. Bila ia tembok akan kami dirikan atap perak di atasnya. Oh, ini mahal kan, bukan barang murah ya. Bila ia pintu akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Mahal kan, bukan murah. Jadi perlu bicara, yang mahal itu perlu bicara, perlu minta izin, perlu didiskusikan gitu. Bukan beli lombok, ya, beli daun kates, daun pisang, bukan. Masa istri SMS, WA, suamiku, aku nih mau beli lombok, beli garam, ya apa, boleh ndak? Oh, ndak usah ngomong. Jauh-jauh hari sebelumnya ya. Pak, aduh kalau ngobrol nanti ribut, tukaran, bertengkar. Terus lebih baik ndak usah ngobrol, ndak usah dibicarakan Pak, ndak usah didiskusikan daripada ribut. Loh, nanti bisa ndak bicara terus nanti. Menghindari ribut, menghindari bertengkar, nanti ndak bicara terus nanti. Masa diem-dieman kayak patung dalam rumah? Ya kita belajar suami istri bertengkar, ribut dengan sehat gitu loh. Bertengkar dengan apa ya? Cari solusi, bukan cari kesalahannya terus. Di Kejadian 2 ayat 18, Kejadian 2 ayat 18 mengatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Loh, Adam dan Hawa itu Tuhan loh yang menjodohkan ya, yang mempertemukan. Apa enggak pernah ribut? Ribut,
pernah saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu, gara-gara kamu. Apakah cerai? Harus cerai? Enggak kan? Cari solusinya, jalan keluarnya. Jadi seharusnya istri itu penolong, bukan perongrong, bukan penodong, ya. Penolong. Justru istri yang seharusnya membuat suami lebih baik, harusnya membuat lebih baik. Ya, pribadinya, karakternya, sikapnya harus lebih baik. Istri harus menolong. Pelayanannya harus lebih baik karena istri. Pekerjaannya, keberhasilan karirnya harus lebih baik karena istri, bukan tambah berantakan, tambah melarat, bukan. Bisa ketika mengalami ujian bisa, tapi enggak terpuruk kan, enggak terus tergeletak kan, terus berusaha bangkit bukan, supaya tambah kuat rohani kita ya. Istri gitu, bukan membodoh-bodohi suami. Pirang tahun kerja, gak entos golek duit, ndak bisa cari uang. Suami apa? Suami ndak bener, ndak boleh, ndak boleh. Istri-istri harus hormat sama suami. Bukan cuma kaya tok dihormati, ndak punya uang di PHK ndak dihormati. Jangan ya. Amsal 11 ayat 3 dan 6. Amsal 11 ayat 3 dan 6. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pilihan di tangan kita. Ya. Ayo hidup jujur, tulus, hidup benar. Ini kehendak Tuhan. Mau tahu kehendak Tuhan? Nggak usah ke orang pinter, nggak usah ke dukun. Alkitab sudah mengatakannya. Firman Tuhan yang tertulis. Ya. Bertahun-tahun kan kita mendengar, ojo jujur-jujur kon, hancur kon. Nah itu kata siapa itu? Perlu diuji itu. Bahaya loh kalau nggak jujur. Tidak mungkin kita menyimpan dosa, menyimpan kesalahan, menyimpan keburukan terus. Itu seperti menyimpan api di dalam baju. Tidak mungkin, pasti akan berasap satu waktu. Pasti bisa membakar baju, membakar jubah kita loh. Tidak bisa lama-lama menyimpan bangkai, bau busuk. Tidak bisa, pasti akan tercium juga. Jangan nyimpan luka, nanti bisa membusuk, bisa membahayakan, bisa diamputasi nanti. Jujur, terbuka, dioperasi sakit, tidak apa-apa, supaya sembuh. Ya cuma hati-hati, pilih waktu yang tepat. Ya, apalagi pas cerita perkara-perkara yang berat, yang bahaya tadi itu loh. Kayak punya hutang, kayak selingkuh, hati-hati. Jangan pas datang bulan istri, waduh bahaya, pas saldonya tinggal 1.000 rupiah, itu bahaya. Jangan jujur sama istri pas gitu-gitu, jangan. Katanya ini lebih baik jujur sama istri ketika saldonya banyak. Itu istri lagi senyum-senyum. Jujur, lebih siap. Disiapkan pas liburan, jangan pas sibuk, pas repot, pas ngurusi anak 5 nakal-nakal, semua betik, semua kerjaan belum selesai, ya. Capek gitu. Sudah anak nakal, kerjaan banyak belum selesai, cucian numpuk, ya, nggak ada uang lagi. Waduh, jangan coba-coba jujur sama istri, ya. Bisa minggat. Tahu minggat? Pulangkan saja aku pada emakku. Amsal 31 ayat 28-29. Amsal 31 ayat 28 dan 29. Loh, Pak itu kalau mau jujur sama istri, kalau mau jujur sama suami, ya pas suami senyum-senyum, pas pekerjaan baik, ya cari suasana yang pas gitu loh. Dan jangan lupa istri-istri, ini jujur ya suami istri ya.
hatinya suami tenang, pas enggak suntuk, hatinya pas gembira itu kalau jatah dari istri cukup. Kalau jatah enggak diberi oleh istri, waduh suami itu marah. Terus terang nih jujur nih. Buka di Google, isi otak laki-laki itu kebanyakan mayoritas seks. Sekali lagi ya, ini bukan bicara kotor, terus terang nih, supaya suami istri saling mengerti, saling memahami satu dengan yang lain, saling melengkapi, saling mengasihi, saling mengampuni, gitu loh. Itu yang menolong kita untuk bisa rukun gitu loh dalam rumah tangga suami istri. Suami istri itu laki perempuan itu beda. Sandal kanan, sandal kiri, sepatu kanan, sepatu kiri itu beda memang, nggak bisa disamakan, nggak bisa harus sama. Tapi bagaimana supaya sejalan, gantian, saling melengkapi, itu yang penting. Saya beberapa hari banyak belajar dari Bapak Insinyur Jarod Wijarnarko, ya. Saya terus mau belajar terus. Pendeta S1, S2, S3, sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, profesor, tetap harus terus belajar. Belum sempurna kami belum sempurna, terus perlu banyak belajar. Jadi seringkali itu jujur, istri-istri itu marahi suami terus. Kerja yang rajin, kerja keras, ini kebutuhan rumah tangga pasti banyak, belum terpenuhi, aduh nontot terus. Tambah tidak bisa kerja suami. Mau sekali-kali dipuji, bagus sering-sering dipuji, cari kelebihan suami apa. Talenta karunia suami apa, dipuji tuh, diucapin terima kasih ya sudah kerja untuk keluarga, meskipun masih kurang, tak apa-apa, tak doakan Tuhan memberkati ya, kan gitu. Berapa banyak istri-istri kurang ajar sama suami, sama anak juga gitu, dimarahi, nilai jelek dimarahi. HP yang terus dimarahi, nggak bantu pekerjaan rumah dimarahi. Lah memang karakter anak tuh beda-beda. Anak zaman dulu, zaman sekarang beda. Bagaimana kalau jujur juga ibu-ibu sama anak-anak? Dapat berapa? 5, dapat 4. Ya wes, nggak apa-apa wes. Loh kok nggak apa-apa ya apa mah? Iya, mama dulu juga 5. Nah, jujur gitu loh, jangan dimarahi terus. Yang tak lesno ya. Nah, doa Tuhan sumber hikmat Tuhan. Nah, gitu. Jangan dicari kesalahannya terus, juga dicari positifnya, baiknya. Oh, kamu baik ya, Nak. Pernah saya katakan apa? Kamu kalau dipukul, dijewet, enggak balas ya, Nak ya. Bolpenmu, bukumu diambil, dirampas, enggak balas ya. Oh kamu bagus kamu meskipun di sekolah enggak ranking 1, tapi kamu juara sabar. Nah, dipuji sabarnya. Jangan cuma dilihat matematika, biologi, fisika, kimianya yang jelek-jelek, yang merah-merah. Enggak. Hal-hal lainnya yang perlu dipuji juga karakternya. Ini perlu baca juga para orang tua. Jangan cuma dipuji kalau bajunya bagus. Cantik kamu ya. Cantik kayak Tuan Putri. Nanti dia berusaha untuk bajunya bagus terus, bermerek mahal terus sampai besar. Harga dirinya, jati dirinya, gambar dirinya terganggu kalau pakai baju sederhana, baju murah, beli di pasar sepanjang. Malu. Jangan. Sering-sering dipuji sikap perbuatannya, karakternya itu. Yang di dalam, dipuji yang di dalamnya, bukan yang di luar. Amsal 31 ayat 28-29, anak-anaknya bangun
dan menyebutnya berbahagia. Nah gitu loh. Bangun tidur sudah dimarahi. Bangun jam berapa ini? Males, tidur terus kayak babi. Aduh. Rumah tangga, rumah jadi enggak jadi tempat yang nyaman bagi anak-anak ya. Buat anak-anak itu kangen, ingin ke rumah terus. Mau kemana-mana tetap ingin pulang ke rumah. Jangan sampai kalau sudah pergi enggak ingin pulang. Aduh pulang lagi, aduh ketemu dengan monster, ketemu dengan setan loh. Ya kita jujur kalau mau dengarkan percakapan anak-anak kita itu ngeri loh. Ibu yang bijak tidak marah-marah terus, tidak selalu menyalahkan. Ya jadilah ibu, jadilah istri yang jadi sahabat gitu loh. Jadi teman ngobrol yang enak itu. Pula suaminya memuji dia, ya rajin, ya menghormati, nurut gitu loh. Jadi istri yang nurut. Ya, saya kadang godain istri saya. Kalau tak suruh apa, tunduk nurut istri itu ya. Selalu berkata, ya Tuhan. Nah, langsung dia nirukan, ya Tuhan. Seperti Abraham kepada Sarah, seperti Sarah kepada Abraham, ya Tuhan gitu. Ya, gitu, hormat, nurut. Senang suami-suami kalau punya istri nurut, disuruh apa? Ya Mas, ya suamiku, ya Yang, nurut terus gitu, seneng. Amin Bapak-bapak. Oh, enggak mau, enggak mau. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau tidak seperti mereka. Begitu? Enggak ya? Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Itu loh. Bunga mawar di antara duri-duri, gitu loh. Jangan jadi duri di antara mawar-mawar. Rut 2 ayat 11. Cepat ya. Rut 2 ayat 11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu. Ini loh. Jadi istri yang cinta mertua, apalagi mama mertua. Ayo kita buat sejarah baru. Katanya menantu perempuan sama mertua perempuan tuh, jong terus, musuh bebuyutan katanya. Nggak, yuk kita mau rubah yuk. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, katakan amin. Ayo. Wow, cinta mama mertua ya. Ini loh, coba perhatikan. Ya, ibu-ibu, anak perempuan, orang kaya, pemuda kaya itu mencari wanita-wanita yang cinta mama mertua, ya, meskipun janda miskin, ya, leles benih-benih gandum itu loh kerjaannya. Tapi Boas cinta sama Rut. Boas enggak cari wanita cantik yang kaya raya, yang pinter nyanyi, enggak. Yang cinta sama mertua, yang hormat sama orang tua. Sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Rut 3 ayat 11. Pasal 3 ayat 11. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Wow. Terkenal baik. Perempuan janda miskin, tapi terkenal baik. Ingat baik-baik,
Pria kaya itu takut loh bukan sama wanita nggak baik-baik. Nanti takut dia diracun, kasih kopi yang ada sianidanya, nanti hartanya dikeruk, diambil, dirampas. Jadi jangan kaget lihat pemuda kaya raya konglomerat, loh istrinya sederhana, terkenal baik. Karena pemuda kaya, laki-laki kaya itu bingung. Waduh, ini dia mau menikah sama aku ini karena cinta sama aku sungguh-sungguh atau cinta uangku, hartaku. Bingung, kan? Miskin bingung, kaya bingung, ya. Tapi ya yang pasti saya tahu istri saya cinta banget sama saya. Karena saya waktu menikah, saya dapat dikatakan belum punya apa-apa. Saya S1 belum lulus, masih kuliah. Saya kesana apel naik bis. Ya. Kalau ke gereja saya gonceng naik sepeda, mau. Nggak malu ta? Pak gonceng naik sepeda yang enggak apa-apa, kayak bintang film Korea katanya. Kalau kesel kaki saya ya naik becak, mau dia naik becak. Meskipun kena knalpot bis yang hitam gitu ya. Kadang ke gereja rodok hitam gitu ya. 1 Yohanes 4 ayat 18, 19, 20, 3 ayat. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, 1 Yohanes 4 ayat 18. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi kobarkan kasih. Sebelum sulit untuk terbuka, sulit untuk jujur, kasihi, pastikan pasangan kita itu tahu benar bahwa kita sangat mengasihi. Itu menolong untuk mencegah yang namanya kaget, syok, bunuh diri. Tunjukkan perubahan hidup, pertobatan hidup. Jangan sampai ngaku, jujur, terbuka lalu berbuat lagi. Jujur, terbuka lagi. Waduh. Jujur terus melanggar lagi, berbuat dosa lagi gitu loh. Oh, Pak, tapi kalau nggak jujur-jujur, waduh ya apa nih? Justru saya jujur ini ingin bertobat. Supaya aku tidak malu, tak buka kejelekanku, keburukanku, supaya aku tidak berbuat lagi. Justru itu keinginanku. Justru jujur supaya aku bisa tertolong untuk bertobat sungguh-sungguh. Nah ini pro kontra ini, bagaimana ini? Ya intinya kita harus tekad sungguh-sungguh bertobat. Jadi suami yang benar, jadi istri yang benar gitu loh. Kita tahu bahwa dosa, bahwa bohong, bahwa tidak jujur itu membahayakan hubungan suami istri. Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Omong kosong mengasihi Allah kalau nggak cinta mertua, nggak cinta suami, nggak cinta istri, nggak cinta anak-anak. Nggak cinta keluarga, nggak cinta ponaan, nggak cinta family, nggak cinta tetangga. Omong kosong, omong cinta Allah. Pak, aku ini butuh dicintai kok, disuruh mencintai itu bagaimana Pak? Nah ini perlu pemulihan dulu. Terima kasih sama Tuhan, terima cinta Tuhan dulu. Baru kita bisa mencintai diri sendiri dan mencintai sesama. Sama Tuhan bagaimana? Sudah menerima kasih Tuhan? Sudah membuka hati terhadap Tuhan? Tuhan adalah kasih. Ayub 32 terakhir ya.
Minta waktu sedikit. Ayub 32 ayat 19 dan 20. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa. Waduh, muntup-muntup ini, mau meledak ini. Tidak ada jalan keluar. Seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus berbicara. Kebutuhan manusia, apalagi istri, butuh berbicara. Kalau tidak ini mau meledak ini. Butuh penyaluran. Bisa jadi penyakit ini, bisa menimbulkan odun, bisa menimbulkan tumor, kanker. Perlu jujur terbuka, itu kebutuhan. Supaya merasa lega, aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Ya, supaya tidak meledak, harus dikendalikan, harus didengarkan, harus saling jujur, saling terbuka, ya, suami istri, ya. Haleluya. Yuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum meninggalkan gedung gereja ini. Kita bisa jujur sama Tuhan. Tuhan, tolong kami. Engkau tahu isi hati kami mau jujur, kami mau terbuka. Tapi bagaimana caranya? Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Engkau sumber hikmat kami. Apa yang harus kami katakan? Apa yang harus kami persiapkan? Apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami putuskan? Kami rindu hidup jujur. Kami mau tidak ada dusta di antara kami. Kami mau intim, kami mau berbahagia dalam rumah tangga kami. Kami mau terus saling mengasihi, saling mengampuni. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kami apa adanya. Seperti Tuhan Yesus mengampuni kami orang berdosa, supaya kami bertobat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa, hamba angkat tangan di hadapan Tuhan. Kuduskan tangan hamba-Mu Tuhan, menolong setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Mereka saling mengasihi, saling mengampuni. Mereka hidup terbuka, mereka hidup jujur. Supaya mereka semakin bahagia, semakin intim, semakin mengalami pemulihan-pemulihan yang luar biasa. Tuhan memberkati rumah tangga, pribadi, pekerjaan, pelayanan anak-anak-Mu Tuhan. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup mereka. Kami berdoa percaya Tuhan menjawab doa kami lebih sempurna. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.